Baik ya, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan perkuliahan kita yang sebelumnya kita tidak efektif ya, maksudnya karena memang sesuai prediksi saya bisa efektif mengajar itu di awal Maret. Ya, kemarin di Januari dan di Februari memang masa-masa agak berat ya, karena memang masa studi saya di UIN dan alhamdulillah salah satunya berkat kalian saya bisa menyelesaikan S3 saya. Nah, yang saya bahas, yang saya angkat menjadi tulisan itu adalah terkait dengan tanda baca yang sedang kalian bahas ini. Nanti kita akan, tapi pada poinnya saya di sini pertama mohon maaf ya, karena pertama pun saya sudah minta izin sama Pak Dekan ya, Pak Ulin, bahwa saya nanti perkuliahan, awalnya segini, saya malah bilang gini, nanti saya perkuliahan mulainya Maret ya, tapi kata yang solusi yang diberikan sama Pak Dekan, jangan Maret Pak, mulai seperti biasa saja, nanti anak-anak teman-teman presentasi seperti biasa, karena nanti sayang waktunya gitu. Sekarang saja kita sudah pertemuan keberapa ini? Nah, nanti kayaknya Lebaran kita sudah, setelah Idul Fitri itu kita masih ada beberapa perkuliahan lagi gitu, ada beberapa pertemuan lagi gitu. Artinya bisa lah, karena apalagi mata kuliah kajian mushaf ini kan memang sumbernya atau rujukannya sudah jelas. Oke, langsung terkait dengan mata kuliah tema qiraat, rosem, tanda baca yang terdapat dalam mushaf. Tadi yang dibahas sama teman-teman pemakala itu udah bagus. Bahkan dibahas tentang apa itu qiraat, apa itu rosem, apa itu tanda baca. Bahkan tadi di pemakala terakhir juga bahas tentang tanda-tanda baca yang sudah berkembang sampai sekarang ini. Padahal poinnya, kita hanya bagaimana kita cara mengidentifikasi sebuah mushaf. Kita bisa mengidentifikasi itu qiraatnya, rosemnya, dan tanda bacanya. Karena kenapa? Karena memang karena sebuah mushaf itu tidak lepas dari tidak lepas dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan yang sebelumnya kita sudah bahas, yang kalian sudah bahas ya. Kebetulan yang kemarin saya tidak masuk itu terkait dengan aspek non-teks. Misalnya aspek kaligrafi, aspek iluminasi, aspek kertas atau tinta ya. Nah, itu kan aspek-aspek di luar teks ya. Jadi aspek-aspek permushafan itu kalau boleh kita bagi itu ada dua. Ada aspek teks, ada aspek non-teks. Atau saya bisa katakan aspek inti dan aspek pendukung. Nah, yang kita bahas ini adalah aspek inti. Terkait dengan iluminasi, terkait dengan kaligrafi, itu pendukung. Yang pasti bahwa ketika kita bicara mushaf, yang paling harus ada itu adalah teks ayat Al-Qur'annya. Kalau tidak ada teks ayat Al-Qur'annya, nggak jadi mushaf. Ya, oke, langsung kita masuk ke, saya jadikan sampel ini mushaf Madinah seperti biasa ya. Nanti ada beberapa mushaf yang bisa kita komparasikan atau kita jadikan perbandingan gitu. Nah, idealnya, lagi-lagi saya katakan idealnya bahwa sebuah mushaf itu harus ada profil mushafnya.
Di sini kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan qiraatnya, rosemnya, tanda bacanya, dobetnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam hal ini adalah Mushaf Madinah, nah, bahwa Al-Quran itu Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril itu, tulisannya, lafaznya, dan cara bacanya. Nah, jadi Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz." Kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya, akan memeliharanya. Nah, di sini unik, Allah menggunakan kata-kata kami. Sebetulnya sah-sah saja ketika Allah menggunakan kata-kata saya kan atau aku. Tapi di sini hikmahnya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala itu melibatkan para hamba-hambanya yang ada di muka bumi dalam proses penjagaan Al-Qur'an. Baik Al-Qur'an itu dijaga dari aspek tulisannya, dari aspek bacanya, dan dari aspek maknanya. Sama-sama kita ketahui bahwa dari aspek teksnya ada ilmu qiraat dan ada ilmu tajwid. Siapapun yang baca Al-Qur'an dengan bacaan yang salah, bahkan bukan salah, gunahnya kurang aja itu akan menjadi permasalahan. Bukti ya, ketika kalian setoran sama para instruktur ya, gunahnya kurang itu ditegur gitu kan. Karena memang eh, cara baca Al-Quran itu sangat sudah paten, sudah tidak bisa diubah gitu. Ikhwanya yang dulu sama ikhwah sekarang tuh ya sama. Gunahnya bacaan dulu sama sekarang tuh ya sama. Nah, maka di sini Allah memelihara atau memilih para para hambanya dalam proses pembacaan Al-Quran itu dalam menjaga otentitas atau keaslian Al-Quran dari aspek cara bacanya. Ya, mudah-mudahan kita semua juga termasuk pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala dalam proses penjagaan Al-Quran. Yang kedua dari aspek tulisannya, ada ilmu Rasm Usmani, bahwa ketika seseorang menulis Al-Quran dalam bentuk mushaf, itu terikat dengan kaidah-kaidah Rasm Usmani. Yang sebelumnya saya katakan bahwa kalau kaligrafi itu adalah aspek seninya, tapi kalau aspek kaidah-kaidah itu adalah aspek tanggung jawab dari Rasm Usmani. Bagaimana ketika kita lihat tulisan kata-kata as-sholah, ada wawunya, az-zakah, ada wawunya, kemudian ada beberapa tulisan-tulisan yang memang berbeda dengan rasm imla'i. Kalau rasm tulisan yang sesuai dengan bacaan itu adalah rasm imla'i, tapi kalau rasm Usmani itu adalah kaidah-kaidah penulisan yang diambil dari mushaf-mushaf yang ditulis di masa Sayyidina Utsman. Nah, nanti ada mata kuliahnya tersendiri itu ya, nanti kita akan bahas secara rinci ya. Yang ketiga itu adalah aspek maknanya. Aspek maknanya itu adalah aspek tafsir ya. Bagaimana ketika orang menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang salah, maka nanti ada kaidah-kaidah penafsiran yang akan membahas itu. Kita belum lama, beberapa tahun yang lalu, dikagetkan dengan penafsiran atau disertasi dari UIN Jogja terkait dengan milkul yamin. Ya itu mungkin kalian pernah dengar ya itu. Nah, ketika ada yang menafsirkan seperti itu, dan ini banyak diskusi dan banyak ditentang. Karena kenapa? Karena ada penafsiran-penafsiran kaidah-kaidah penafsiran yang dilanggar. Nah, satu lagi tentunya yang tidak kalah penting yang menjadi pilihan Allah itu adalah para penghafal Al-Quran yang memang dari tiap masanya, dari tiap generasinya, dari tiap tahunnya. Bahkan sekarang itu banyak sekali yang anak-anak kecil itu sudah bisa menghafalkan Al-Quran di luar kepala. Itu pun salah satu bukti atau bentuk penjagaan Tuhan terhadap kalamullah, kalamnya. Oke, kita masuk ke bahwa ketika ketika tim atau dalam sebuah negara mau menulis Al-Quran, hal yang pertama kali yang harus ditentukan itu adalah ini mau menggunakan qiraat siapa.
mau menggunakan qiraat siapa? Karena kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah bacaan. Nah, dalam aspek bacaan itu ada mazhab, ya kan? Yang kalian pelajari itu kan mazhab. Mazhab kalau mazhab fikih yang terkenal ada Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Dalam mazhab tasawuf ada dalam bacaan pun seperti itu. Nah, kebetulan di kita adalah di qiraat itu adalah satu-satunya mata kuliah yang kalian temukan tiap semester. Tiap semester tuh kalian ketemu sama qiraat. Namanya sering ketemu, udah kenal. Namanya udah kenal, udah akrab. Ya, kayak kemarin uji komplek kakak kelas kalian semester 8. Itu kelas KPI sama kelas 8. Semester 8 itu saya preteli mereka satu persatu. Karena kan di semester 8 pun hampir 7 semester mereka ketemu dengan ilmu qiraat gitu ya. Yang kedua, yang hampir sering ketemu itu mata kuliah Ulumul Quran, ada juga mata kuliah Nazom ya, Nazom sampai 4 semester ya. Berarti ini kalian sudah paham semua nih ketika baca Quran harus bernagom semua ini. Ya, dari mazhab qiraat itu yang kita pelajari itu kan ada Nafi, Abu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Kalau ditambah lagi itu ada 3 lagi sebetulnya yang termasuk dalam kategori mutawatir. Ada Abu Ja'far Al-Madani, ada Ya'qub Al-Hadrami, sama Khalaf Al-Ashir. Tapi kita fokus ke 7 saja. Nah, bahwa ketika kita melihat tujuan kita itu dalam kajian mushaf ini bagaimana cara kita mengidentifikasi sebuah mushaf ini qiraatnya qiraat apa. Yang pertama itu biasanya kita temukan itu dari profilnya. Langkahnya itu pertama kita lihat dari profilnya. Bahwa di profil itu biasanya tertulis bahwa mushaf ini menggunakan riwayat siapa. Nah, kita lihat tadi ya mushaf Madinah contohnya ya. Nah, sini. Ini dikatakan kutiba hadzal mushaf al-karim wa dhubita ala ma yuwafiqu riwayat Hafs bin Sulaiman al-Mughirah. Nah, ditulis mushaf al-karim ini dan diberikan dhabat atau diberikan tanda baca yang sesuai dengan riwayat Hafs bin Sulaiman bin al-Mughirah al-Asadi al-Kufi liqira'at Asim bin Abi Najud al-Kufi at-Tabi'i an Abi Abdurrahman Abdullah bin As-Sulami an Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa Zaid bin Sabit wa Ubay bin Ka'ab an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa mushaf Madinah ini dalam hal ini adalah mushaf Madinah menggunakan qiraat atau riwayat Hafs dari Imam Asim. Bagaimana kita bisa tahunya? Kita bisa tahu itu dari profil mushaf itu. Paham ya? Jadi kita bisa mengetahui mazhab qiraat itu kita bisa lihat dari belakang atau profil mushaf itu. Atau bisa kita lakukan biasanya juga keterangan sebuah qiraat itu bisa kita temukan di cover. Karena di covernya memang tertulis. Covernya itu tertulis bahwa mushaf ini menggunakan qiraat tertentu. Nah, bisa kita lihat misalnya di mushaf Libya misalnya ya, yang saya tampilkan dulu. Nah, ini mushaf ya. Nah, di sini mushaf Libya ya. Mushaf Al-Jamahiriyah biriwayatil Imam Al-Qalun. Nah, berarti kita jelas bahwasanya mushaf ini nanti isinya itu terkait dengan yang sesuai dengan bacaan-bacaan atau riwayat-riwayat Qalun. Jangan sampai pernah terjadi di Indonesia ya. Ada sebuah ormas
itu menyalahkan Departemen Agama, menyalahkan Lajnah Pemfasih Mushaf. Ini teledor, ini Departemen Agama itu ceroboh. Masa mushaf salah beredar di Indonesia? Nah, sampai itu akhirnya dilihat. Coba dilihat di covernya aja udah ditulis mushaf riwayat Warsh. Itu sudah jelas kan, nanti pasti isinya itu sesuai dengan riwayat Warsh kan. Kebetulan yang dia salah-salahkan itu Zibun, kok tulisan harusnya kan dibaca Yakzibun, kok dibaca Yukazibun. Nah, ini menandakan semangatnya itu tidak dibarengi dengan pengetahuan. Semangat kan, tapi bodoh. sampai mengundang guru kita kayak Ahsin Sakho, ada Pak Muflis Hanafi gitu. Akhirnya dia ya, tapi tetaplah orang kayak gitu tuh ya nggak tahu malu kalau menurut saya sih. Udah salah tapi nggak tahu malu. Nah, tapi ini gunanya kita nanti ketika kita beli mushaf pun kita harus teliti. Yang kita mau beli itu mushaf siapa? Mushaf riwayat apa? Itu biasanya kalau mushaf sekarang itu di covernya itu sudah tertulis. Ini menggunakan mushaf riwayat siapa? Jelas ya? Itu langkah kedua, bahwa tadi langkah pertama kita bisa melihat dari profilnya, yang kedua kita bisa lihat dari covernya, yang ketiga kalau di profilnya tidak ada Pak, di covernya juga tidak ada, kita bisa melihat dari isinya. Kita melihat dari isinya, isi teks ayat Al-Qur'annya itu. Misalnya kalau ini mungkin agak sulit ya, tapi ini harus kita tempuh juga. Misalnya kita lihat beberapa kata yang menjadi, misalnya kata-kata Malik. Oh, Malik ini dibacanya Malik. Oh, berarti ada dua kemungkinan. Ini antara mushaf Asim dengan mushaf Al-Kisai. Karena yang membaca panjang itu cuma dua itu saja kan. Wa Malik yaumiddin rawihi nasirun wa inda sirat wasirati diqumbula dalam Syatibiyah. Atau kita lihat nanti dalam Yakzibun Yukazibun, atau nanti kita bisa lihat dari beberapa parsyul huruf yang terdapat dalam kata-kata Al-Quran. Tetapi kalau untuk sekarang sih biasanya kita bisa temukan keterangan qiraat itu baik di profil maupun di cover ya. Nah, itu pertama tentang qiraat. Yang kedua tentang rasam, bahwa Al-Quran itu kan tidak lepas dari percetakan dulu. Al-Quran ditulis dengan tulisan tangan seperti yang kalian bahas dalam mushaf kuno ya, itu banyak tulisan tangan. Bahkan video yang saya kirimin udah ditulis, udah dilihat belum? Udah Pak, tapi nggak paham. Nanti kita bahas, waktunya sedikit ini soalnya. Nah, dalam aspek tulisan pun ada madzhabnya. Kita lihat dari Mushaf Madinah ya. Di Mushaf Madinah itu, nah di sini di Mushaf Madinah ada di paragraf kedua ini dikatakan wa ukhidha hijauhu mimma rawahu ulama'ur rasmi 'anil masahifi allati ba'atha biha al-khalifatur rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ila Makkah wal Basrah wal Kufah wasyam wal mushaf alladhi ja'alahu ahli al-Madinah wal mushaf alladhi ikhtassa bihi nafsuhu wa 'anil masahifil muntasakhati minha. وقد رعي في ذلك ما نقله الشيخان أبو عمرو الداني وأبو داود سليمان بن نجاح مع الترجيح الثاني عند الاختلاف غالبا وقد يؤخذ بقول غيرهما. وأخذ هجاؤه, dan diambil tulisan Mushaf Madinah ini mimma rawahu, dari apa yang telah diriwayatkan oleh para ulama rasmi anil masahifi, dari beberapa mushaf allati ba'atsa biha, yang telah diutus oleh Al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita sama-sama ketahui kodifikasi kedua di masa Sayyidina Utsman itu menulis ulang mushaf yang dikirimkan ke Mekah, ke Basrah, ke Kufah, ke Syam, dan mushaf yang untuk penduduk Madinah, dan mushaf yang dikhususkan untuk dirinya, artinya mushaf yang dipegang oleh khalifah itu, wa anil masahib, dan dari mushaf-mushaf yang disalin darinya. Nah, di sini jadi waqad ru'ya, dan dipelihara bidzalika,
pada yang demikian itu apa yang dinukil oleh dua syekh. Nah, jadi mazhab Rasul Utsmani yang paling terkenal, kalau mazhab qiraat itu kita kenal dengan 7 imam qiraat, kalau dalam mazhab Rasul Utsmani itu 2. Abu Amr Ad-Dani, Abu Daud Sulaiman Ibnu Najah. Siapa? Abu Amr Ad-Dani dan Abu Daud Sulaiman Ibnu Najah. Jadi di sini kebetulan di Mushaf Madinah itu menggunakan 2 mazhab ini. Mazhab Abu Amr Ad-Dani dan Abu Daud Sulaiman Ibnu Najah. Boleh nggak menggunakan satu mazhab saja? Boleh-boleh saja. Misalnya di Mushaf Libya. Di Mushaf Libya itu menggunakan satu mazhab saja. Di sini dikatakan bahwa tadi kan riwayat qaulun, tapi warasmul Utsmani ala makhtarahu al-Hafiz Abu Amr Ad-Dani. Artinya tulisan-tulisannya itu menggunakan mazhab Abu Amr Ad-Dani. Kalau qiraatnya menggunakan riwayat qaulun. Saya pahami. Jadi dalam nanti akan pelajari di semester 5 kalau tidak salah ya. Semester 5 kalau tidak ada perubahan, itu masih saya yang pegang mata kuliah Rasul Utsmani. Itu kita akan belajar tentang kaidah-kaidah yang terdapat dalam Rasul Utsmani. Di sini yang terpenting bahwa kalian bisa mengidentifikasi atau bisa mengetahui bagaimana cara mengidentifikasi. Karena gini, menulis Al-Quran dengan Rasul Utsmani itu adalah sebuah keharusan. Itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Kalau menulis Al-Quran dalam bentuk mushaf, itu harus menggunakan Rasul Utsmani. Tapi kalau menulis Al-Qur'annya di kertas-kertas ujian atau di buku-buku bacaan, itu tidak menjadi keharusan. Ada perdebatan para ulama. Karena gini, kalau tidak diwajibkan, khawatir nanti kalau Al-Qur'an jatuh di tangan-tangan anak-anak alay. Nanti banyak perubahan dalam tulisan. Istilah alay maksud saya, nanti banyak perubahan-perubahan dalam tulisan. Tapi ya, nah sama cara mengetahuinya pun sama persis dengan qiraat. Kita bisa tahu dari profil mushaf, kita bisa tahu dari covernya, tulisan keterangan dari covernya, dan kita bisa ketahui dari isi atau rincian dari tulisan-tulisan Al-Quran yang terdapat setelah kita mengetahui kaidah-kaidah Rasul Utsmani. Sampai sini ada pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Cepat sekali. Nita Purnamasari, nggak tahan mau nanya. Silakan. Bapak, saya mau izin bertanya. Kan kita harus memakai Rasul Utsmani ya, Pak? Ya, betul. Nah, saya mau tahu gitu, Pak, Al-Quran yang tidak menggunakan Rasul Utsmani gitu, Pak. Nah, ya, pertanyaan bagus ya. Udah gini, bahwa kalau nggak menggunakan Rasul Utsmani berarti kan Rasulnya Rasul Imla'i ya. Itu sih sebenarnya. Nah, di sini yang ingin saya tampilkan, apa sih perbedaan Rasul Utsmani dengan Rasul Imla'i? Nah, ternyata sebenarnya perbedaannya itu sangat tipis, sangat sedikit gitu. Nah, saya tampilkan dulu biar ada datanya ya. Biar ada datanya. Nah, al-farqu baina rasmul mushaf wa rasmul imla'i al-hadis. Nah, ada 5 poin sebetulnya ya, ada 5 poin. Yang pertama, hurufun tuntok wa hiya mahdufatun fil khatti. Yang pertama bahwasanya hurufnya itu dilafalkan, tetapi dalam tulisan itu dibuang. Langsung saja contohnya lah. Nah ini, hurufnya dilafalkan, hurufnya ada dalam pelafalan, tapi dalam tulisan tidak ada. Contoh tulisan Malik. Malik yang Rasul Utsmaninya itu tanpa alif sebetulnya. Nah alif kecil ini bukan rasm ya, tapi itu tanda baca atau harokat atau tanda baca lah. Sama Alkitab, yang waw Daud, Mawur ya.
Fama atani Allah. Karena gini, penulisan Al-Qur'an dengan menggunakan Rasam Utsmani itu tuh sudah sangat diperhitungkan, sudah sangat dipertimbangkan oleh para penulis Rasam di masa Sayyidina Utsman. Maka kita mengikuti mereka itu adalah sesuatu yang baik gitu. Dibanding kita menulis dengan Rasam yang tidak ada dasarnya gitu. Jadi misalnya penulisan Malik. Dulu kan Al-Quran tidak ada harokat, tidak ada titik ya. Misalnya gini nih. Al-Quran tidak ada harokat, tidak ada titik. Jadi jangan kita bayangkan Al-Quran itu sekarang. Gitu. Nah, dalam memilih tulisan itu, para penulis Rasam itu sangat mempertimbangkan karena satu tulisan itu bisa dibaca dengan berbagai macam bacaan. Misalnya nah ini tulisan Malik seperti ini kan, Malik. Nah, kalau ditulis seperti ini maka bisa dibaca Malik, bisa dibaca Malik. Tetapi kalau ditulisnya seperti ini, itu yang membaca Malik tidak, yang membaca pendek itu nggak bisa karena sudah dikunci sama alif. Atau kita menggunakan tulisan yang biasa aja, dah coba. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون. Tulisan yukhadi'un itu seperti ini. Ketika ditulis seperti ini, maka akan memungkinkan atau mencakup yang membaca yakhda'un sama yang membaca yukhadi'un. Jadi satu tulisan bisa dibaca dengan dua bacaan yang berbeda. Nah, penulisan seperti itu sudah sangat dipertimbangkan oleh para penulis Rasam. Dan contoh-contoh yang lainnya banyak lah. Nanti kita bisa ketahui itu di mata kuliah Rasam Utsmani. Tidak bisa saya sampaikan semuanya di sini. Begitu Yunita. Tapi gini, yang perlu kita catat bahwa kalau qiraat itu kan tauqifi ya, wahyu sifatnya ya. Artinya Allah dan Rasul yang punya kapasitas dalam masalah itu. Tidak bisa dirubah sama sekali. Bagaimana dengan tulisan? Tulisan itu kan simbol kebudayaan. Apakah itu bisa dikatakan tauqifi juga? Dalam beberapa literatur bahwa qiraat itu dikatakan, Rasam itu dikatakan tauqifi juga. Tapi nilai tauqifinya itu berbeda dengan nilai tauqifi qiraat. Kalau nilai tauqifi Rasam itu adalah bahwa tadi yang saya katakan, sesuai dengan pendapat Imam Malik, bahwa kita harus mengikuti tulisan generasi pertama. Generasi pertama itu adalah mushaf Sayyidina Utsman. Oh, bukan Abu Bakar, Pak. Mushaf Abu Bakar itu sudah dibakar. Ketika Al-Quran mau dikodifikasikan di masa Sayyidina Utsman, maka dijadikan rujukan utama mushaf Abu Bakar yang dipegang oleh Hafsah binti Umar. Setelah itu mushaf itu dibakar supaya tidak terjadinya dualisme. Kan fanatik khalifah pada waktu itu kan sangat tinggi sekali ya. Maka itu dibakar. Jadi yang bisa kita identifikasi itu adalah ya mushaf Sayyidina Utsman. Mushaf Sayyidina Utsman itu yang dikirim ke 5 kota besar. Nah, itu yang dijadikan kaidah-kaidah Rasul Utsmani oleh para ulama-ulama Rasam. Nah, kesimpulannya bahwasanya ketika kita menulis Al-Qur'an dengan mengikuti mereka, itu adalah lebih baik dibanding kita menulis tanpa ada kaidah-kaidah. Begitu Yunita. Ada lagi yang mau tanyakan? Baik, Bapak. Tapi kalau misalnya yang di zaman Abu Bakar itu, dia rasamnya pasti berbeda gitu ya, Pak? Wallahu a'lam. Terkait dengan rasamnya, karena kan kita tidak ada keterangan yang jelas pada waktu itu ya. Karena gini,
Karena pada waktu itu, pada masa Sayyidina Abu Bakar itu kan tujuannya itu bahwa bagaimana menyelamatkan tulisan Al-Quran diselamatkan dulu lah sebagai bentuk, karena pada waktu itu kan banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal ya. Jadi bagaimana nih Al-Quran diselamatkan dulu. Di situ pun secara susunannya wallahu a'lam, atau apakah ayat-ayat Al-Quran yang sudah dinasakh masih dimasukkan di situ. Jadi yang penting aman dulu lah, diamankan dulu lah. Terkait dengan kaidah penulisan pun ya mungkin pada waktu itu disesuaikan atau bagaimana tradisi tulis-menulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar, itulah yang digunakan. Belum dipikirkan oh ini pakai alif, oh ini tidak, belum sampai seperti itu. Tapi ini menjadi rujukan utama di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu Yunta. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, baik, ada yang lain tanya? Bapak izin bertanya. Ya. Izin bertanya Pak, kalau misalkan di Indonesia kan kita pakainya yang itu kan riwayat Hafiz dari Asyib. Nah, sedangkan gimana tuh Pak kalau misalkan kita lagi berada di Maroko atau Sudan gitu Pak. Terus kita misalkan ya ditunjuk jadi imam gitu Pak. Terus yang kita tuh cuma tahu bacanya cuma yang riwayat dari Hafiz aja gitu. Jadi apakah kita tetap pakai riwayat dari Hafiz atau ya berarti harus belajar riwayat Maroko? Enggak, kalau yang kita bisa riwayat Hafiz, ya udah dibaca riwayat Hafiz. Ya, karena kenapa? Karena itu kan masih dalam kategori mutawatir ya. Boleh dipakai sholat. Walaupun makmum kita bacanya misalnya mazhab qiraatnya itu misalnya tadi misalnya waras misalnya atau kolun. Tapi sebagai imam itu ya udah dibaca sesuai dengan apa yang dia bisa. Nah, kalau memaksakan diri untuk membaca riwayat lain, maka nanti takutnya terjadi pencampuran adukan riwayat, itu yang tidak boleh. Bahkan apalagi kalau sekarang itu sudah sangat qiraat itu di masyarakat itu sudah sangat sudah khususnya di dunia akademik atau di dunia perimaman pun sudah maklum, sudah sangat beredar luas tentang qiraat selain riwayat Hafiz ya. Ada riwayat Qalun, ada riwayat dan riwayat yang digunakan di dunia Islam itu tidak semua digunakan. Ada 10 riwayat ya. Ternyata yang digunakan itu cuma 4. Riwayat Hafiz paling banyak di dunia Islam digunakan. Kemudian ada riwayat Waras digunakan di Maroko. Terus riwayat Ad-Duri digunakan di Sudan. Dan satu lagi riwayat Qalun itu digunakan di Libya. Bagaimana dengan riwayat Al-Bazzi Kumbul, As-Susi, Hisham Ibnu Zakwan, Syu'bah, Khalaf Khalad, Al-Kisai Abul Haris, itu secara data itu belum ada negara yang secara resmi menggunakan. Cuma kalau digunakan sebagai kajian-kajian ilmiah di kampus-kampus atau di pesantren-pesantren atau di kampus-kampus khusus tentang Quran itu memang dipelajari. Tapi digunakan di negara resmi itu tidak ada datanya. Tapi mushaf-mushafnya kita bisa temukan sekarang banyak karena itu sudah menjadi kajian atau menjadi tantangan bagi para pengkaji ilmu Al-Quran. Itu Cindy. Ya baik, makasih banyak Bapak. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada saya bertanya. Silakan Salsabila. Bapak, berarti kalau mushaf Al-Quran ini tidak murni menggunakan rasam Utsmani gitu ya Bapak? Ada rasam yang lainnya apa gimana Bapak? Kalau idealnya itu harus menggunakan rasam Utsmani, idealnya. Nanti kita akan kaji bagaimana sih apa hukumnya menulis Al-Quran menggunakan rasam Utsmani. Jumhur ulama itu mewajibkan menggunakan rasam Utsmani. Khawatir tadi terjadi perubahan penulisan kalau tidak diwajibkan. Tapi dalam prakteknya
dalam praktiknya kan di mushaf-mushaf kuno itu ada beberapa yang menggunakan rasm imla'i ya. Asumsi saya kenapa menggunakan rasm imla'i? Karena pada waktu itu ilmu rasm Utsmani itu belum beredar luas kalau menurut saya ya. Ya kan kalau ilmu rasm Utsmani, ilmu qiraat itu kan hanya beberapa kalangan khusus saja kan. Ya. Artinya bagi khotot atau kaligrafer yang menulis Al-Quran itu dia hanya mengandalkan ilmu tulis, apa yang dia baca itu yang ditulis. Hanya ada tulisan alifnya, dia tulis ada alifnya as-sholah misalnya. Tetapi lagi-lagi tadi saya katakan bahwa perbedaan antara rasm imla'i dengan rasm Utsmani sedikit. Nanti kita akan bahas cuma 6 kaidah. Pembuangan alif, hazful alif, ziyadatul alif, al-faslu wal waslu, cara penulisan hamzah, tak taknis, dan al-qira'atan wa kutiba ala ihdahuma. Ada cuma 6 kaidah saja. Maka nanti rasm Utsmani itu cukup 1 semester kita bahas selesai. Tidak seperti ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu kan kaidahnya banyak sekali ya. Ada mim jama, ada al-mad wal qasru, ada al-fath wal imala wal naql dan seterusnya, banyak sekali. Ada idgham kabir. Tapi ya saya yakin kalian sudah akrab betul dengan namanya qiraat karena tiap semester ketemu, tiap minggu ketemu sama qiraat itu. Itu ya, salsabila ya. Ada lagi? Kita lanjutkan ya. Ada satu poin lagi tentang tanda baca ya. Kita sampai jam 9.10 ya, ini udah 1 menit lagi. Ya, terkait dengan tanda baca, tanda baca pun harus ada. Nah, ini tadi kemarin yang menjadi disertasi saya ini tentang tanda baca ini. Bahwa kita dalam antara satu mushaf dengan mushaf lainnya itu nanti tanda bacanya kita bisa temukan berbeda ya. Ada yang tanda sukunnya bulat, ada yang tanda sukunnya begini, ada yang huruf qafnya titik bawah di atas, titik bawah di bawah lah. Ya misal gini. Ini sebetulnya panjang pembahasannya, cuma saya singkat-singkat saja. Main. Nah, dulu tanda baca itu kayak gini. Titik merah ya. Kalau fathah itu titik merah di atas. Kalau dhammah titik merah di bawah, di depan. Kalau kasr titik merah di bawah. Awalnya tuh di masa Abul Asad Ad-Du'ali. Tanwin tinggal didabelin aja. Kemudian berkembang titik ijam atau titik pada huruf yang membedakan antara jim, ha, kho, ba, ta, sa, dan seterusnya. Nah, itu titik ya, di masa Nasr bin Asim Al-Laisi. Ini pun nanti ada mata kuliah tersendiri ya, ada mata kuliah dobat ya. Jadi hikmahnya kalian sudah mendapatkan mukadimah tentang ilmu rasm, kalian sudah bisa mendapatkan mukadimah tentang ilmu dobat sebelum kalian memasuki mata kuliah itu. Kayak kaf, huruf kaf dulu awalnya kayak gini. Berkembang seperti ini, berubah seperti ini, terakhir seperti ini.
Nah, ini yang ingin saya sampaikan itu terkait dengan sukun misalnya ya. Nah, ini sukun ya. Sukun diambil dari kata-kata khafif. Nah, itu sukun. Ada yang diambil dari kata-kata jazam. Nah, itu. Tasdid diambil dari kata-kata syadid. Nah, dan seterusnya panjang pembahasan kita. Cuma alhamdulillah nanti apa informasi itu lagi-lagi bisa kita temukan itu di profil, bahwa keterangan dobet atau tanda baca itu istilahnya dobet ya. Di sini kalau di Mushaf Madinah atau mayoritas mushaf itu menggunakan kitab ini. Wa ukhizat tariqatu dhabti, dan diambil metode logi dobetnya mimma qarrarahu, apa yang telah ditetapkan ulama udhabti ala hasabi, sesuai mawaroda, sesuai yang ada fi kitab Tiraz ala dhabtil kharas lil Imam At-Tanasi. Itu dari kitab rujukannya itu Tiraz ala dhabtil kharas. Ada nanti saya tunjukkan ya. Kitab At-Tiraz ala dhabtil kharas Imam At-Tanasi. Di sana dibicarakan tentang bagaimana tanda-tanda baca atau bagaimana dobet yang ada mazhab-mazhabnya. Nah, kebetulan untuk Mushaf Madinah itu menggunakan kitab ini, dan mayoritas hampir menggunakan kitab ini dalam metodologinya. Tetapi yang menjadi unik nanti kita temukan di Mushaf Indonesia, di Mushaf Depak ya, itu ada domah terbalik yang tidak kita temukan di Mushaf Madinah. Domah terbalik, alif kecil, waw kecil, dan seterusnya. Atau tadi dikatakan ada hamzah wasolnya itu diberikan harokat. Yang di Mushaf Madinah itu tidak diberikan harokat. Saya rasa itu ya, waktu kita sangat terbatas sekali. Kelas lain sudah WA ini. Nanti kemarin pun yang sempat ada pertanyaan belum sempat saya balas ya. Nanti kalau memang itu perlu dapat jawaban, tolong ditanyakan lagi, kan saya lupa, udah banyak WA yang masuk ini. Saya rasa itu untuk hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami, walaupun simple sedikit ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Insya Allah kita bahas tentang doa khatmil Quran ya. Bahwa untuk doa khatmil Quran itu Rasulullah itu tidak memberikan petunjuk khusus tentang doa-doa tertentu yang dibaca dalam kita khatam Al-Quran. Buktinya antara satu mushaf dengan mushaf lainnya itu doa khatmil Qurannya beda-beda ya. Nah, nanti kita bahas insya Allah minggu depan. Saya rasa itu, terima kasih keikutsertaannya di pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan, ada kesilapan. Sama-sama kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.